Yuji semakin khawatir setelah melihat situasi ini, karena kondisi tubuhnya juga sudah tidak kuat untuk mengeluarkan sihir besar seperti sebelumnya. Para monster di semua kota menjadi sangat berbahaya dan para penduduk harus melindungi kota mereka masing-masing. Kenji mengatakan bahwa dulu dia pernah melawan naga biru tersebut dan dikalahkan oleh naga itu ya. Jadi percuma saja jika dunia ini dibiarkan, karena naga biru tersebut pasti akan muncul lagi dalam beberapa tahun ke depan. Kenji akan menghancurkan dunia ini demi keselamatan seluruh manusia dari amukan naga tersebut. Lalu dia menyerang Yuji kembali. Di sisi lain, Yuji juga akan membantu menyelamatkan semua kota melalui para slime yang sudah dia tinggalkan di sana. Tapi MP Yuji terus berkurang dan dia harus tetap melawan Kenji sampai mati ya. Lalu Yuji memutuskan untuk memberikan buff kepada para petualang di setiap kota melalui para slime. Ini bertujuan agar Yuji bisa fokus melawan Kenji. Dia bersyukur karena banyak orang yang telah membantunya selama ini. Dan hari ini Yuji tidak berjuang sendirian untuk melawan bencana ini. Tina sebagai pacar pertamaku juga berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan kota Kiria. Lalu si gadis cantik sebagai pacar keduaku juga akan membuat pesta di restoran jika para petualang kota Requat bersemangat untuk melawan para monster di hutan. Yuji segera memakai potion MP berwarna biru yang telah dibuat Dryad waktu itu, dan MP Yuji kembali di keadaan 10 menit yang lalu. Kemudian Yuji mempercayakan keselamatan Saitril kepada Proud dengan menggunakan kecepatannya. Lalu Yuji mulai mendekati Kenji yang sudah muak karena Yuji telah melawan keputusannya untuk menyelamatkan dunia. Yuji tidak yakin dengan kekuatan yang dia miliki karena MP-nya sangat terbatas ya. Dia ragu untuk melawan Kenji yang mempunyai MP tak terbatas. Tapi tiba-tiba sihir cahaya surga kembali muncul di jendela status skill Yuji. Waktu itu dia bingung dengan sihir cahaya ini ya, karena ketika Yuji memakainya, sihir cahaya surga tidak menguras MP-nya. Nah sekarang Yuji mengerti bahwa sihir itu berasal dari kepercayaan religius di dunia ini. Lalu Yuji segera menyerang Kenji dengan sihir cahaya surga. Kenji berhasil terkena serangan berkali-kali dari sihir itu ya. Lalu Yuji berpikiran untuk menambah damage sihir tersebut dengan menggunakan Bloody Kisses yang diberikan Saitril waktu itu. Yuji juga meminta bantuan para slime untuk memakai sihir pelindung di sekitar Kenji. Karena damage Bloody Kisses kemungkinan akan lebih besar daripada sihir api terkuat yang pernah Yuji keluarkan. Kenji sangat kesal karena seharusnya dia tidak terkalahkan dan menjadi sage terkuat di dunia ini. Ketika Kenji ingin menyerang Yuji, Yuji segera menjalankan rencananya untuk membunuh Kenji.
Untungnya Yuji juga memakai sihir pelindung ke dirinya sendiri dan berhasil selamat dari ledakan sihir cahaya surga tersebut. Setelah Yuji beristirahat di sana, dia segera pergi ke kota selanjutnya karena Yuji tidak ingin berurusan dengan pengurus guild petualang di kota Aldarion. Yuji harus memulihkan kembali kondisi tubuhnya untuk membasmi anggota Blue Moon yang tersisa. Lalu Yuji menanyakan keadaan kota Vastan, Kiria, Rickward, Boginia kepada para slime. Lalu mereka mengatakan bahwa di setiap kota sedang mengadakan pesta atas keberhasilan mereka melawan para monster. Tapi para petualang tidak ada yang tahu kenapa tubuh dan daya serang mereka lebih kuat daripada biasanya. Nah, Yuji sangat senang setelah mendengar kabar dari para slime di setiap kota. Lalu dia kembali melanjutkan perjalanannya ke kota lain. Di sisi lain, pengurus guild Aldarion sangat kebingungan dengan ledakan besar yang terjadi sebelumnya. Mereka juga mendapat kabar bahwa pemanggilan roh telah gagal, sekaligus anggota Blue Moon mati tanpa ada yang tahu penyebabnya. Lalu salah satu anggota Blue Moon yang lainnya mengatakan bahwa kejadian hari ini tidak akan menjadi penghalang organisasi Blue Moon. Blue Moon juga sudah menyiapkan mesin lain untuk menyerap kekuatan sihir naga selama bertahun-tahun. Penyerapan sihir masih belum selesai karena masih banyak kekuatan yang dimiliki naga tersebut. Mesin ini lebih efektif daripada mesin ritual pemanggil roh milik Valter karena kekuatan sihirnya berasal dari dewa naga berusia ribuan tahun. Ternyata Yuji mendengar percakapan mereka karena slime kemarin masih berada di ruangan tersebut ya. Sekarang Yuji mengerti rencana Blue Moon selanjutnya dan dia akan berusaha menggagalkannya sebelum mesin tersebut menyerap seluruh kekuatan sihir Dewa Naga tersebut. Lalu tiba-tiba ada banyak monster yang mengelilingi Yuji di sana. Tentu saja dia bisa mengalahkan dengan mudah ya. Pagi hari pun tiba dan Yuji sampai di sebuah kota bernama Iriarch. Yuji segera mengambil quest monster yang telah dia kalahkan sebelumnya dan menyerahkan quest itu kepada resepsionis gadis cantik ini. Aku sebut aja namanya Yuri. Yuri akan membagikan hadiah quest kepada party Yuji, tapi Yuji mengatakan bahwa dia mengalahkan harimau ini sendirian. Lalu Yuri bertanya, kelas apa yang kamu miliki? Dan Yuji menjawab bahwa dia hanya seorang beast tamer biasa. Tiba-tiba Yuri menangis karena dia berpikir bahwa Yuji telah ditinggalkan oleh member partinya. Beast tamer pasti sangat kesulitan untuk mengalahkan harimau tersebut. Jadi Yuri merasa kasihan kepada nasib yang Yuji alami. Lalu seorang wanita bernama Megia menghampiri Yuri karena mendengar percakapan yang unik. Dia adalah ketua guild petualang kota Iriarch ya. Megia memeriksa monster yang telah Yuji kalahkan dan dia tidak melihat ada bekas sayatan atau luka di tubuh monster tersebut. Megia mengetahui bahwa Yuji mengalahkan monster ini dengan sihir api. Jadi identitas Yuji sudah ketahuan bahwa dia adalah Sage Tamer yang telah banyak melindungi kota dari ancaman berbahaya. Dan Tensei Kenja season 1 selesai guys. Sate, これからどうしたものか。